Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarifah Nuria, NIM 208 104054. Saya dari Tadris IPSB semester 4. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi mengenai tentang hakikat dan perkembangan ilmu pengetahuan. Langsung saja pada poin yang pertama, yaitu hakikat ilmu pengetahuan. Secara etimologis, hakikat berarti terang, yakni dan sebenarnya. Dalam filsafat, hakikat artinya inti dari sesuatu yang meskipun sifat-sifatnya melekat padanya dapat berubah-ubah, namun inti tersebut tetap lestari. Contoh dalam filsafat Yunani terdapat nama Thales yang memiliki pokok pikiran bahwa hakikat segala sesuatu adalah air. Air yang cair itu adalah pangkal, pokok, dan inti segalanya. Jadi bisa pula dipahami sebagai inti dasar atau inti terdalam pada sesuatu. Dalam bahasa Indonesia, kata sains umumnya diartikan ilmu, tapi sering juga diartikan sebagai ilmu pengetahuan, meskipun secara konseptual mengacu pada makna yang sama. Lanjut ke slide berikutnya. Ilmu pengetahuan diartikan sebagai sesuatu pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerapkan gejala-gejala tertentu di bidang tersebut, seperti ilmu hukum, ilmu pendidikan, ilmu ekonomi, dan sebagainya. Ilmu pengetahuan juga diartikan sebagai pengetahuan atau kepandaian tentang soal duniawi, akhirat, lahir, batin, dan sebagainya, seperti ilmu akhirat, ilmu akhlak, ilmu batin, ilmu sihir, dan sebagainya. Dawes Joseph menunjukkan bahwa pengertian ilmu mengacu pada 3 hal, yaitu produk-produk, proses, masyarakat. Ilmu pengetahuan sebagai produk yaitu pengetahuan yang telah diketahui dan diakui kebenarannya oleh masyarakat ilmuwan. Ilmu pengetahuan ilmiah dalam hal ini terbatas pada kenyataan-kenyataan yang mengandung kemungkinan untuk disepakati dan terbuka untuk diteliti, diuji, dan dibantah oleh orang. Ilmu pengetahuan sebagai proses artinya kegiatan kemasyarakatan yang dilakukan demi penentuan dan pemahaman dunia alami sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang dikehendaki. Lanjut ke slide berikutnya mengenai sejarah ilmu pengetahuan. Sejarah ilmu pengetahuan. Dalam konsepsi agama, ilmu pengetahuan lahir sejak diciptakannya manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam, kemudian berkembang menjadi sebuah ilmu dan ilmu pengetahuan. Pada hakikatnya, ilmu pengetahuan itu lahir karena hasrat ingin tahu dalam diri manusia. Hasrat ingin tahu itu timbul karena tuntutan dan kebutuhan dalam kehidupan yang terus berkembang. Secara teoristik, perkembangan ilmu pengetahuan selalu mengacu kepada peradaban Yunani. Hal tersebut didukung oleh beberapa faktor, di antaranya adalah mitologi bangsa Yunani, kesusastraan bangsa Yunani, dan pengaruh ilmu pengetahuan pada waktu itu yang sudah sampai di timur kuno. Terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan di setiap periode ini dikarenakan pola pikir manusia yang mengalami perubahan dari mitos-mitos menjadi lebih rasional. Manusia menjadi lebih proaktif dan kreatif, menjadikan alam sebagai objek penelitian dan pengkajian. Lanjut ke slide berikutnya. Dalam sejarah, tercatat bangsa Yunani lah yang pertama diakui oleh dunia sebagai perilis terbentuknya ilmu, karena dalam berhasil menyusun secara sistematis sehingga sesuatu hal yang tidak jelas dan hanya berupa tahu atau berupa tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan pada saat itu. Dan dari sinilah awal kemenangan ilmu pengetahuan atas mitos-mitos dan kepercayaan tradisional yang berlaku pada masyarakat. Lanjut ke slide berikutnya. Yang terakhir yaitu tentang
Ilmu pengetahuan dalam Islam. Ilmu pengetahuan dalam Islam dipandang sebagai kebutuhan manusia dalam mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan memberikan kemudahan dalam mengenal Tuhan. Oleh karena itu, Islam memandang bahwa ilmu pengetahuan merupakan bagian dari pelaksanaan kewajiban manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berakal. Islam adalah agama universal yang berlaku sepanjang zaman. Islam bukan hanya terbuka terhadap pembaharuan yang dilakukan ilmu pengetahuan, tetapi juga mendorong dicapainya kemajuan tersebut. Ilmu pengetahuan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari ajaran Islam, sebab kata Islam itu sendiri dari kata dasar aslama yang artinya tunduk dan patuh, mempunyai makna tunduk patuh kepada kehendak atau ketentuan Allah. Dalam surat Ali Imran ayat 83, Allah menegaskan bahwa seluruh isi jagat raya, baik di langit maupun di bumi, selalu berada dalam keadaan Islam. Artinya tunduk patuh kepada aturan Allah. Allah memerintahkan manusia untuk meneliti alam semesta dan berisikan ayat-ayat Allah. Sudah tentu manusia akan mampu menunaikan perintah Allah itu jika memiliki ilmu pengetahuan. Itulah sebabnya kata alam dan ilmu mempunyai akar huruf yang sama. Ain, alif, lam, mim. Lanjut ke slide berikutnya. Ilmu pengetahuan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari ajaran agama Islam. Pengetahuan ilmiah diperoleh melalui indera, akal, dan hati, atau intuitif yang bersumber dari alam fisik, alam metafisik. Hal ini berbeda dengan epistemologi ilmu di barat yang hanya mampu pada indera dan akal serta alam fisik. Ilmu pengetahuan dalam Islam dicapai melalui 3 sumber atau alat. Yang pertama akal, yang kedua akal budi, yang ketiga hati. Dan dalam epistemologi barat, pengetahuan ilmiah hanya bisa diraih dan melalui indera dan akal. Sains hanya membatasi diri pada objek-objek empiris, fisik, materi, dan eksternal. Cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang kurang mengesankan di hati. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.